Hutan merupakan paru-paru dunia. Di dalamnya tersimpan berbagai kekayaan alam yang ternilai. Dan juga, hutan menyimpan kekuatan bagi keberlangsungan hidup manusia yang menjadi rumah bagi beraneka ragam flora dan fauna. Indonesia dengan julukan Jamur Khatulistiwa dianugerahi dengan kekayaan alam hutan dengan luas 127 juta hektar yang membentang di seluruh penjuru Nusantara. Indonesia yang memiliki hutan tropis terluas ketiga dunia menyimpan sumber kehidupan yang berlimpah bagi sekian juta makhluk hidup yang bergantung di dalamnya. Namun, di balik kekayaan hutan yang melimpah ruah itu, ada ancaman besar yang menunggu. Setelah cuplikan berita tersebut, pernahkah kalian mendengar istilah deforestasi? Ya, deforestasi adalah kegiatan penggundulan hutan dilakukan secara terus-menerus secara masif. Indonesia telah kehilangan lebih dari 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2000 dan 2020 yang diakibatkan oleh deforestasi. Hal inilah negara kita ini menjadi negara 500 di dunia yang kehilangan area hutan dalam 2 dekade terakhir. Oleh karena itu, dalam video ini, kami sebagai kelompok 3 akan mengangkat isu deforestasi hutan tropis di Indonesia yang kian meningkat tajam untuk membahas tentang kondisi kerusakan ekosistem hutan di Indonesia yang diakibatkan oleh deforestasi yang terus berlanjut. Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan yang bertujuan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu atau pengubahan fungsi lahan hutan menjadi fungsi non-hutan. Deforestasi juga merupakan sebuah perubahan secara permanen pada area hutan menjadi tidak berhutan. Hal itu disebabkan oleh kegiatan manusia. Deforestasi terjadi saat wilayah hutan ditebang secara habis-habisan dan kawasan tersebut berganti dengan penggunaan lahan lainnya. Lahan yang dimaksud berubah fungsi, seperti menjadi lahan pertanian, peternakan, atau permukiman. Laju deforestasi akan mengurangi tutupan tajuk hingga batas ambang minimum, yakni 10% dalam jangka waktu singkat ataupun lama. Deforestasi disebabkan oleh desakan konversi lahan. Konversi lahan hutan bertujuan untuk penyediaan lahan pemukiman, infrastruktur, atau bahkan lahan industri. Selain itu, deforestasi juga bisa disebabkan oleh kepentingan pembukaan wilayah hutan untuk perkebunan, pertanian, peternakan, hingga pertambangan, tanpa melakukan upaya reboisasi ataupun tanaman kembali. Deforestasi memberikan dampak buruk bagi manusia dan lingkungan, sebab hilangnya pepohonan dalam hutan menjadi pemicu bencana alam serta perubahan iklim dunia akan semakin cepat. Deforestasi berkontribusi cukup besar terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang tak menentu, ditandai dengan meningkatnya emisi karbon yang terbentuk. Deforestasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan bumi untuk menyerap kembali karbon dioksida dari atmosfer. Karbon dioksida yang seharusnya diserap melalui proses fotosintesis tidak akan maksimal, sebab pohon-pohon hutan telah berkurang drastis. Sedangkan pada tipe hutan tertentu seperti hutan gambut, apabila vegetasi pohon yang tumbuh di atasnya menghilang, maka tanah gambut akan melepaskan karbon dioksida yang tersimpan dalam tanah. Sebenarnya, sudah terdapat beberapa aturan hukum yang membahas dan mengatur tentang perhutanan Indonesia untuk mengatasi deforestasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1949 tentang Kehutanan yang membahas tentang kehutanan dan klasifikasi hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dan selain itu juga ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Meskipun sudah terdapat aturan yang jelas, masih terdapat banyak pelanggar dan pengusaha hutan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Saat ini, Indonesia telah kehilangan kanopi hutan Kalimantan sebanyak 60%, di mana Indonesia memiliki luas hutan tropis di Kalimantan yaitu 73%,
dan sekitar 3,74 juta hektar hal tersebut hilang. Akibat deforestasi masif yang terjadi di Kalimantan, menyebabkan Indonesia menduduki peringkat keempat yang dinilai bertanggung jawab atas emisi karbon terbesar dari tahun 1890 hingga 2021. Peran hutan adalah menyimpan cadangan besar karbon dan menyerap karbon dioksida berlebih dari udara. Dan selain itu juga mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Hal ini memungkinkan hutan untuk menyimpan lebih dari 200 miliar ton karbon. Oleh karena itu, deforestasi memiliki dampak besar pada perubahan iklim yang terkait dengan karbon di udara dan tanah di gambut. Dengan melihat kondisi Indonesia, kami melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk memahami pandangan masyarakat terhadap deforestasi yang terus berlanjut di Indonesia. Sebelumnya aku mau izin tanya, menurut kamu sendiri deforestasi hutan itu seperti apa ya? Menurut saya deforestasi hutan itu sama seperti penggundulan atau menebang hutan, dalam artian bahwa deforestasi itu merupakan suatu kegiatan menumbuhkan hutan, mengemaskan pohon untuk dialihfungsikan menjadi non-hutan yang tujuannya nanti akan difungsikan menjadi sektor pertanian, permukiman, dan kebutuhan hilirisasi lainnya. Selanjutnya aku mau izin tanya ke Rian nih, menurut kamu sendiri dampak dari deforestasi hutan di Indonesia saat ini seperti apa, baik bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya? Deforestasi itu sendiri menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap masalah lingkungan dan masyarakat. Secara tidak langsung, deforestasi itu perlahan berkontribusi terhadap peningkatan pemanasan global, peningkatan emisi karbon, menyebabkan kepunahan spesies dan keanekaragaman hayati, juga mengganggu fungsi dari tanah dan mengganggu siklus air, dan juga berdampak pada perubahan kondisi yang tidak memuaskan pada sosioekonomi yang termasuk dalam pergeseran harga, pergeseran investasi, dan dampak terhadap mata pencarian. Selanjutnya, menurut Rian sendiri, cara kita untuk mengatasi ataupun mengurangi dampak dari deforestasi itu seperti apa, baik dari pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri? Menurut saya, sebaliknya langkah yang diambil pemerintah maupun masyarakat itu harus menerapkan sistem tata kelola yang baik, termasuk kebijakan lingkungan, hak kepemilikan, dukungan LSM, hukum yang kuat untuk mengatur lahan, dan juga skema yang mengurangi permintaan kebutuhan konversi hutan, dan juga tekanan dari masyarakat itu juga sendiri, dan juga dari institusi reformasi politik yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah deforestasi itu. Mau tahu nih, menurut kamu deforestasi hutan itu seperti apa ya? Deforestasi hutan itu adalah penggundulan hutan untuk pengalihan fungsi untuk misalnya pertanian atau dari fungsi untuk perumahan. Nah, selanjutnya menurut Miftah sendiri, apa sih dampak dari deforestasi hutan bagi masyarakat ataupun lingkungan kita? Mungkin lebih ke peningkatan polusi, terus pemanasan, dan bencana alam yang rentan seperti banjir atau tanah longsor. Akhirnya Miftah, pendapat kamu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi ataupun mengurangi permasalahan deforestasi bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar? Mungkin pemerintah bisa untuk lebih ketat dalam menjaga hutan, dan pemilihan untuk penggunaan hutan itu lebih difilter lagi, serta terjadi penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya hutan bagi kita. Setelah informasi yang telah didapatkan sebelumnya, menurut kalian, dapatkah kita menghentikan kerusakan hutan yang semakin lama semakin besar ini? Tentunya bisa, diawali dengan menumbuhkan kesadaran individu terhadap pentingnya menjaga kelestarian dan juga keberlanjutan ekosistem hutan yang ada. Dengan demikian, muncul kemauan untuk menjaga hutan dengan memanfaatkan hutan secara bijak. Untuk mengatur mengendalikan hutan, kebijakan dari sisi hukum perlu dipertegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar dan juga perusahaan hutan. Dengan adanya ketegasan dari sisi hukum dan juga perbaikan sistem pengelolaan hutan, harapannya dapat mengatasi masalah deforestasi dalam rangka mencapai tujuan pengurangan deforestasi 2030 dan juga mengembalikan keseimbangan alam dan hutan di Indonesia. Sekian dari video kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.